syahrus siyam wa ja'ala lailatuha syahrul qiyam wa ja'ala aidan syahrul qur'ani kama ja'alaha syahrud du'a wassalatan wassalaman ala qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqulu fi hadithihi syarif inna lis-shaimi da'watun 'indallahi la turad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan saudara pengurus Masjid Al-Hakim BSD City, para sesepuh bini sepuh, tuan-tuan guru dan para asatizah, ustadz yang ada di lingkungan Masjid Al-Hakim, wabil khusus panjenengan semuanya as-shaimun as-shaimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Ta'ala. Kaifa asbahtum, apa kabar semuanya? Sehat. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini, tepat tanggal 18 Ramadan, Allah masih mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita semua sehat walafiat jasmani dan rohani, nikmat halawatul iman, manisnya kita hanya beriman, mengabdi, menyembah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nikmat kita melakukan rangkaian ibadah puasa mulai dari hari pertama sampai hari ini, karena Allah ingin, Allah menghendaki kita agar ruh dan iman kita dengan puasa Ramadan ini semakin terpupuk. Dalam satu tahun Allah sediakan bulan yang spesial, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan spesial Bapak Ibu karena namanya langsung disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Betul? Kalau disebut oleh Allah langsung sesuatu namanya jelas dalam Quran, hanya ada dua kemungkinan kata ulama. Dicatat. Kalau dalam Quran itu disebut Allah namanya langsung, objeknya jelas, namanya, maka ada dua kemungkinan kata ulama tafsir. Yang pertama, objek yang disebut itu menunjukkan ala syarafil makan, kedudukan yang mulia, menunjukkan kemuliaan dan keagungan sesuatu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau disebut sesuatu itu langsung oleh Allah, menunjukkan kerendahan dan ketidakbaikan atau kezaliman. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad disebut dalam Quran, menunjukkan namanya langsung kemuliaan, Muhammadur Rasulullah. Fir'aun juga disebut oleh Allah dalam Quran namanya, menunjukkan kemuliaan atau keagungan atau kerendahan. Kerendahan. Sepakat enggak ini? Kalau enggak saya pulang ke Bintaro, apa yang ceramah? Jadi di Quran itu kalau disebut langsung jelas dua saja. Ini kemungkinan baik atau ini kemungkinan zalim dan buruk. Enggak ada yang ketiga.
Ini bukan kata saya, para ulama tafsir. Tidak ada yang ketiga, nggak ada yang tengah-tengah, ada baik atau nggak baik. Qarun disebut oleh Allah kan, inna qaruna kana min qaumi Musa. Ini penopang bagian finance, keuangan dinastinya Fir'aun. Disebut langsung namanya, menunjukkan kebaikan atau keburukan dia. Habis ditenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi. Fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Kami makan dia dengan bumi dan apa-apa semua harta benda rumah dia masuk. Makanya kami di Medan sana, mak-mak kita, ayah-ayah kita, tempo hari kalau dapat itu emas di ladang, di sawah, baja, dibilang harta apa? Qarun. Legendaris dia nama. Saking jeleknya lah. Dua kemungkinan, baiknya atau jeleknya. Tidak ada yang ketiga. Bapak Ibu jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Ramadan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan langsung disebut bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim menjadi petunjuk dan bukti kebenaran, pemisah antara hak dan yang batil bagi manusia. Ya, dari 12 bulan itu hanya satu yang disebut oleh Allah dalam Quran, Ramadan. Menunjukkan apa tadi? Kemuliaan dan keagungan kedudukannya. Muharram, ayo semua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, Mudik, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Terjemah Indonesia tak jauh beda. Itu tadi versi Arabnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Translate Indonesia saja sama persis, beda tipis saja. Karena apa? Sadar atau tidak, bahasa kita Indonesia ini akar katanya semuanya mufradatnya ya diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dari bahasa Arab. Maka kalau panjenengan anti Arab, tidak bisa ngomong Indonesia. Wallah demi Allah, tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau panjenengan anti Arab, benci Arab, jangan dibenci Arab. Nabi dari Arab, bahasa kita solat bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Orang Arab nggak pernah jajah Indo. Kalau anda benci Arab, anda kebanyakan mecin, tidak cerdas. Dari sekian yang jajah kita itu, semua tidak ada orang Arab. Bahkan orang Arab lah yang mengakui, mendukung secara de facto de jure kemerdekaan Indonesia. Belajar, makanya dikasih otak ini oleh Allah, suruh belajar. Pak tabiru ya ulil albab. Jangan ikut-ikut. Tak pernah ada. Yang jajai Londo, Inggris, walah kabeh, wong-wong iku kabeh. Tak ada orang Arab, tak ada. Mesir, Palestina dukung kita pertama merdeka. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tadi awal tsani gitu kalau Arabnya. Ula tsaniyah. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis itu Rajab. Bisa Rajab apa Pak? Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari 12 itu panjenengan harus hafal juga nama-nama bulan Qamariyah yang disebut satu-satunya oleh Allah Ramadan. Makanya menunjukkan sebuah syaraf wal azamul makanah, keagungan dan kemuliaan kedudukan yang disebut tadi. Siangnya kita berpuasa, mulut kita puasa, mata kita puasa, telinga kita puasa, hati kita puasa, perut kita puasa, kehormatan kita juga puasa. Semua dipuasakan oleh Allah. Supaya apa? Naik derajat kita, mendekati orang yang dekat selalu kepada Allah, tidak pernah melakukan pembangkaian dan maksiat, selalu tunduk. Supaya kita naik derajatnya ke sana, mendekati siapa? Malaikat.
Ketika kita melakukan ketaatan, hakikatnya ruh kita dinaikkan oleh Allah, derajatnya ingin seperti malaikat yang taat. Tapi begitu kita melakukan dosa maksiat, bukan malaikat lambangnya, setan. Makanya ada dua itu, malaikat, setan. Makanya kalau ada orang jelek tingkah lakunya di kampung-kampung kami dulu, setan yang bawa kereta ngegas-ngegas, setan memang itu. Konotasinya jelek. Ya, malamnya di training Allah kita untuk qiyam. Puasa paginya sampai maghrib, malamnya ibadah. Baca Quran. Makanya disebut dia bulan puasa, bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan Ramadan, bulan qiyam. Bulan Ramadan juga bulan Quran. Dekat kita dengan Quran. Nah, bulan Ramadan juga yang ketiga, syahrud doa, bulan doa. Ini yang mau kita bahas. Mengapa syahrud doa Ramadan, Pak? Disebutkan dalam Al-Quran ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu surah Al-Baqarah ayat 186 itu. Halamannya sebelah kiri, ayatnya paling bawah. Paling bawah, tengok. Nanti ayat 187-nya paling atas halaman selanjutnya kanan. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. 186 ayat 186 surah Al-Baqarah ini Bapak Ibu sedikit ada hubungannya dengan 3 ayat di atas tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 184-nya ayyaman ma'dudat. 185-nya yang baru kita baca syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. 186-nya wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan aku, kata Allah, dekat dengan hambaku. Dalam ayat lain, aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat kepada hambanya daripada ini, pegang semua urat leher kita, nadi leher. Lebih dekat dari Allah kepada hambanya, pertolongannya, pemantauannya, dan seterusnya. Tapi tidak bisa diakal-akal di situ. Gimana dekatnya? Oh, jeglek panjenengan. Jeglek, karena akal ini ada batasannya. Domainnya iman di situ. Ketika Allah mengatakan Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat leher, iman yang berlaku di situ, bukan akal. Karena akal ini urat-uratnya ini terbatas, Pak. Apa yang terjadi di depan masjid nggak tahu kita. Baru depan masjid ini. Apa sekarang di depan Cikal itu, sekolah Islam Cikal? Nggak tahu. Ya, makanya ada koridor tempat-tempat yang harus ditempatkan. Jadi akal itu jangan dominan dengan iman. Kalau dia lebih dominan daripada keimanan, apa yang diterangkan dalam Al-Quran, ya bahaya nanti, seperti orang-orang rasionalitas, Mu'tazilah yang menuhankan akal. Semua harus masuk akal. Nggak masuk akal, nggak diimani. Oh, kacau. Komunis pun begitu, Pak. Dalam Islam tidak semua harus yang kita imani harus bisa diakal. Karena akal tadi itu terbatas, benar, wallahi. Tidak bisa gitu. Unlimited. Sementara iman itu unlimited. Ini penting sekali, Pak. Kan ada kaum rasionalitas sekarang, Bang. Semua harus masuk akal. Kalau enggak. Dia mau mengimani sesuatu kalau bisa ditengok panca indera. Didengar, bisa dilihat, dirasakan. Tidak semua sesuatu yang tidak bisa ditengok berarti menunjukkan tidak ada. Allah mana kata dia? Enggak nampak. Tapi ada buktinya Allah nampak. Apa, Pak? Ciptaan. Ente ada. Ada, ente bisa lahir. Bisa hidup. Ini langit bumi. Masa dia cipta sendiri? Wah, kacau, Pak, itu. Kalau orang-orang begitu, Pak, Bapak kejar terus, Pak.
Bapak kejar itu pakai orang rasionalitas. Ya kan? Iblis diciptakan dari api. Oke? Nanti dia masuk neraka juga api. Oh, masa panas, Ustaz? Gimana jawabnya? Bapak panggil dia tempeleng, Pak. Pok, kata, sakit. Iya, ini kulit juga sakit kan? Nah. Itu gitu caranya. Orang-orang begitu harus dihabisi. Iblis dari neraka, iblis dari api, masukkan neraka. Oh, enggak, berarti enggak panas, Ustaz. Sini kok, cubit. Sakit, Ustaz. Ini kan kulit. Yang saya cubit kulit enggak? Kulit. Sakit enggak? Itulah, Pak. Makanya rasional kita ini terbatas. Ketika Allah mengatakan Allah lebih dekat kepada kalian, kepada hambanya daripada urat nadi, ya kita imani. Apanya? Pengetahuan Allah, kebersamaan Allah, pertolongan Allah, itu dekat. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, dilanjutkan ayat tadi, ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah. Pak, ini ayat dahsyat ini. Ini rentetan tentang Ramadan yang tidak bisa dipisahkan. Aku akan mengijabah, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Makanya para ulama dulu dicatat, sebelum dia masuk Ramadan, dia inventarisir dulu apa yang mau dia hajatkan, doakan kepada Allah. Ditulis, Pak. Nanti sampai rumah ditulis, Pak. Masih ada waktu, apalagi ini waktu-waktu yang dahsyat. 2 hari lagi kita masuk Asrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Itu udah anu, Pak, udah perempat final, semifinal mau final. Kalau penyisihan banyak itu, Pak. Sopnya pasti kemunduran. Mundur di mana-mana banyak. Begitu masuk habis penyisihan, Bang, apa? Mulai ada kemajuan sopnya. Insyaallah di Al-Hakim enggak ada. Insyaallah, amin. Berbeda dengan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa. Begitu mau akhir Ramadan tambah kemunduran di mana-mana. Sop itu melebar. Beda memang. Nuansa itu berbeda. Di Indonesia rata-rata kalau udah mau 10 hari terakhir, udah mau masuk final, perempat final, semifinal, kemajuan dia. Artinya sopnya maju, yang belakang tambah banyak kosong, itu maksudnya. Ya. Bagian daripada yang dianjurkan kita berpuasa, perbanyaklah mohon kepada doa. Saya berdoa kepada Allah. Saya lanjutkan tadi, para ulama terdahulu sebelum masuk Ramadan itu dia catat apa yang saya mau ungkapkan, yang saya mohonkan nanti kepada Allah. Sehat walafiat, diampuni dosanya, dimudahkan rezeki yang halal, anaknya soleh dan soleha, istrinya soleha, dan seterusnya. Catat semua, Pak. Catat. Dan tidak ada apa yang saya ungkapkan mohon kepada Allah, kata para ulama terdahulu, setelah Ramadan berlalu, kemudian beberapa tahun, hari, bulan, kecuali apa yang saya panjatkan dikabul Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu begitu, Pak. Makanya jarang kita tahu Ramadan itu juga bulan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innal lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang kayak kita ini berpuasa, ada waktu-waktu yang sangat paten mustajab dia untuk berdoa. Kapan? Menjelang nanti berbuka. Itu dipersempit oleh Rasul, dipertegas. Yang dalam hadis sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum indallah. Ada 3 jenis golongan orang yang doa permohonannya tidak pernah ditolak oleh Allah. Dicatat ini. 1, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya atau dizalimi darahnya, dibunuh dia, keluarganya. Ketuk langit pintu, terbuka itu pintu. Nabi mengatakan, ittaqi da'watul mazlum, hati-hati kamu, takut kamu kepada doa orang yang kau zalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang dizalimi, Bu, orang yang teraniaya, kalau dia berdoa, tidak ada antara dia dan Allah, doanya itu hijab,
penghalang tabir. Apa maknanya? Menembus langit. Itu orang kalau dizolimi. Dizolimi darahnya, dibunuh, dijolimi hartanya, dirampas, diambil hak-haknya, tanahnya diserobot kalau di kampung. Peringgannya dirubah malam-malam, puring-puring rampok, pindah pohon-pohon kecilnya. Tahu peringgan? Peringgan itu perbatasan antara ladang dengan ladang. Itu di kampung itu modelnya gitu, klasik. Orang-orang yang tamak, tuan takur itu gitu. Kalau di kota besar gini pengembang besar biasanya, ya kan? Dia sewa lawyer, ya kan? Akhirnya orang yang nggak tahu hukum apa, masyarakat biasa kalah, ya. Tiba-tiba surat udah ada aja. Itu sempat dia berdoa ngetua, habis itu Pak. Tinggal tunggu waktu. Dizolimi hartanya, dizolimi kehormatannya, darahnya, Pak. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, satu kezaliman menjadi kegelapan yang banyak nanti di hari kiamat. Satu kezaliman. Gimana kalau dia menjadikan dirinya zalim terus? Apa makna zalim? Az-zulmu ma huwa al-zulm? Wada'u syai' fi ghairi mahallih. Yang disebut dengan az-zulmu, orangnya namanya zalim, perbuatannya namanya az-zulm. Orang yang dizalimi namanya mazlum, isim maf'ul. Az-zalim isim fa'il. Az-zulmu masdar, perbuatannya. Wada'u syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli, tidak pada tempatnya. Seharusnya enggak kau ambil itu ladang orang, kau ambil, berarti kau zalim. Seharusnya enggak kau bunuh itu orang baik, anak negeri ini, kau bunuh dia, zalim Anda. Paham Pak? Seharusnya kau berikan hak-haknya, kau ambil, kau umpetkan, kau rampas, zalim Anda. Kalau dia adil, lawan kata az-zulmu al-adlu. Orangnya zalim, lawan katanya adil. Jelas? Itu kalau orang yang dianiaya tadi mengadu kepada Allah, habis Pak. Satu persatu sudah mulai nampak itu semua. Doa-doa orang yang teraniaya. Satu-satu merotoli bozo jauh ini, entek sitik-sitik, entek wis sobung taon yang sekonek, bla bla, habisnya nanti. Sampai seakar-akarnya, Bu. Itulah dosa zalim itu. Jangan pernah ittaqi da'watal mazlum. Jangan pernah menzalimi orang. Nauzubillah min dzalik. Klasik di komplek biasanya kalau ada tetangga lama, ada tetangga baru, klasik kadang-kadang. Ngirimi paket online kotoran hewan biasanya. Hewannya nggak dipiara, nggak dianu, tiba-tiba udah buang hajat di depan pintu terus tiap pagi. Hewannya hewan dia, dilepas kalau malam. Itu zalim juga itu. Buka pintu mau subuh, udah ada lagi. Buka lagi, tengok kucing orang. Itu zalim, tidak boleh. Anda berbuat zalim kepada tetangga, dosanya besar Pak. Ingat-ingat Bu. Anda berbuat baik ke tetangga, pahalanya gede. Ini problem di komplek kadang-kadang. Makanya bagus kalau ketua RT RW kasih aturan. Siapa yang memelihara hewan piaraan harus dikurung. Jangan dibuat liar. Itu kotorannya Pak. Bukan kita nggak cinta dengan hewan itu, tapi kotorannya. Sembarangan. Itu harus pakai, Bapak harus tahu pakai kandang, disemprot, dibersih supaya tidak mengganggu orang lain. Nabi itu mewanti-wanti sekali untuk kita melakukan tindakan tadi kezaliman. Sekecil apapun dia akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ini yang pertama. Golongan orang yang doanya apa tadi? Mustajab. Siapa yang pertama? Da'watul mazlum, orang yang dizalimi, dianiaya. Nauzubillah min dzalik. Kalau pernah kita mengambil hak orang lain, Pak, minta diputihkan. Kalau tidak minta diputihkan, Bapak kembalikan itu. Bapak kembalikan. Udah mati Ustaz orang, ahli warisnya. Enggak ada ahli warisnya, cari yang lebih dekat lagi terus. Enggak ada lagi, niatkan, infakkan ke masjid, ke rumah Allah sebagai penebus dosa dan melakukan kita istibra, pemutihan, minta ampun pada Allah. Pak, harta berat sampai hari kiamat Pak, harta itu nanti Pak. Itulah beratnya harta itu Pak. Min aina iktasaba, dari mana kau peroleh, dengan cara halal,
wa fima anfaq, kemana kau belanjakan? Khusus harta, dua pertanyaannya. Songkondi lan nengdi. Input, output. Khusus harta. Beratnya itu nanti, Pak. Tapi bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya. Harus kaya. Tapi jalan nyarinya yang halal. Karena terbukti 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga miliarder. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaid bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. 10 orang-orang kaya. Kayanya dari cara yang halal. Dia dapat bantu agama Allah. Yang kedua, Pak, orang yang doanya diijabah. Ini bulan doa. Wa da'watul musafir hatta yarji. Dalam riwayat lain hatta ya'ud. Diingat-ingat, doa orang yang lagi safar. Safar maknanya berpergian jauh, keluar kota dari BSD ke Palembang, ke Surabaya, ke Semarang, ke Balikpapan, ke Kendari, kemana? Ke Aceh, ke Padang. Doa. Lagi berpergian nanti, mungkin bapak mudik, banyak doa dalam kendaraan. Itu mustajab kata Rasul. Hatta yarji, dalam riwayat hatta yaud, sampai dia nanti balik ke kampung halaman di tempat dia tinggal aslinya. Banyak orang musafir itu bukan main-main, dia ada adab-adab safar. Berdoa dia, bahkan sholat sunat safar dulu sebelum keluar rumah. Karena kecil kita tanpa Allah semuanya. Pesawat itu siapa yang mengendalikan? Mohon maaf, ada Pak pilot di sini. Mungkin ada pilot. Masjid Al-Ikhlas ada. Ada Pak Ari itu, pilot helikopter dia, chopper. Di rig, di offshore. Pak Ali namanya. Sering bawa saya kalau ceramah di Laut Cina Selatan sebelum corona. Ternyata orang BSD juga, soleh. Ahli masjid itu di Matak. Kecil kami Ustaz, tidak ada apa-apanya. Begitu datang angin, datang halilintar, siapa yang bisa itu? Hanya Allah semuanya. Enggak ada kekuatan kecuali Allah. Banyak doa, kecuali hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak doa. Apa doa bapak utarakan, qabul kata Rasul. Sampai bapak balik ke rumah. Yang ketiga ini dalam posisi kita sekarang. Wa da'watus shaim. Doa orang yang lagi berpuasa. As-shaim isim fa'il. As-shaum perbuatannya, pekerjaannya. As-shaimu orang yang Shama yasumu sauman wa siyaman fahuwa shaimun wa dzaka masumun liyasum latasum sum. Nah, itu arti daripada kata-kata shama yasumu tadi, pecahannya. As-shaim, da'watus shaim hatta yuftiru. Doa orang yang lagi berpuasa kayak kita gini nih. Makanya ulama dulu sebelum Ramadan dia tulis itu doanya. Doa ini, minta ini, semua Pak. Dan tidak ada setelah Ramadan berlalu kemudian doa saya itu dikabul Allah. Allahu Akbar. Itu dahsyatnya puasa itu Pak. Wa da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang lagi berpuasa sampai kapan? Hatta yuftir. Sampai iftar, berbuka. Bagus, sampai berbuka. Cuma kalau sekiranya nanti dalam perjalanannya belum juga ada tanda-tanda qabul, maka kita introspeksi. Ada penghalang doa. Makanya diteruskan ayatnya tadi Pak, 186 Pak, surah Al-Baqarah, falyastajibuli. Hendaklah dia merespon panggilan-panggilanku, menunaikan kewajiban. Kalau dipanggil dari masjid, ya datang. Jangan alasan, Ustaz, saya belum dapat panggilan. Masjid Al-Hakim 5 waktu manggil. Enggak teko-teko juga. Enggak datang-datang juga. Ustaz, corona Ustaz, 3 tahun yang lalu. Wah, ditutup di masjid Ustaz, tutup jaraknya. Wah, gimana Ustaz, renggang-renggang. Tanya, banyak tanya. Begitu corona enggak ada, yang tanya juga enggak datang ke masjid. Insya Allah enggak ada di sini ya. Amin. Enggak ada orang gitu. Kalaupun ada, takutnya enggak ada yang ngaku. Jangan sampai tanya banyak, begitu udah normal enggak datang juga Pak. Ya jangan sampai ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadi, syarat diterimanya doa, 1, respon panggilan Allah.
kerjakan kewajiban-kewajiban. Apa maknanya? Tunaikan dulu kewajiban, baru minta hak. Iyyaka na'budu, baru yang kedua wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah, tunaikan kewajiban, baru minta pertolongan kepada Allah. Jadi satu, respon perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yang kedua, doa itu diijabah kalau Bapak ada keimanan, yakin mantap doa yang kita panjatkan diterima, dikabul Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dicatat, ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah, mohonlah kamu kepada Allah atas permohonan, wa anta mutayakkinun bil ijabah, kamu yakin doamu diijabah Allah. Bagaimana Allah mengijabah? Yang doa saja nggak yakin dikabul, maka yakin Pak, tadurru, ilhah, merengek kepada Allah. Jelas? Ud'ullaha, doa kamu mohon kepada Allah, wa anta, dan kamu mutayakkinun, yakin, bil ijabati, dengan ijabah dikabulnya doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, jauhkan dari makanan, minuman, dan pakaian yang bersumber dari yang haram. Ini penghalang doa juga. Ustaz, doa saya belum ada tanda-tanda, susah terus Ustaz. Anak-anak susah dikasih tahu dan seterusnya. Introspeksi. Dalam hadis Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi dikisahkan oleh Rasulullah SAW, hadis sahih Pak, ada orang yang tersesat di padang Sahara. Ingat kisahnya? Padang pasir Pak. Bapak kalau ke Timur Tengah tersesat di padang pasir Pak, ndak punya petunjuk arah Pak. Udah semakin ke timur terus Bapak, jauh sampai jauh. Semakin ke barat terus, nggak tahu jalan keluar. Ke selatan, ngalor utara terus. Singkat cerita dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, farafa'a yadayhi ila sama. Orang ini kemudian mengangkat tangannya ke langit. Fayaqul ya Rabb, dan dia berdoa, ya Allah tunjukkan saya jalan. Pak, orang kalau tersesat di padang pasir Pak, nggak ada logistik, udah tinggal nunggu sakarat mautnya aja Pak. Nggak ada air, lapar dan akhirnya dia angkat tangan ke langit berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan, tunjukkan ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis selanjutnya? Apa Pak? Ingat, anna yustajabu lahu. Kepriben, bagaimana mungkin doanya didengar Allah? Renungan buat kita lagi puasa semua, buat saya dan kita. Famat'amuhu haram, yang dimakan dari harta yang haram. Pak, pastikan kita kepala keluarga rumah tangga yang kita bawa untuk makan istri anak kita yang halal. Itulah yang berkah. Anak-anak nanti nurut, soleh-soleha, untuk ibadah ringan. Makanan itu dampaknya dahsyat untuk ibadah Pak. Apa yang kita masukkan dari yang haram, kita berat untuk taat. Benar wallah. Apa yang kita masukkan dari sumber yang halal, kita untuk melakukan taat ringan. Itulah dampak makanan itu. Maka Islam itu memperhatikan makanan halal dia. Yang dimakan objeknya halal, yang untuk beli juga dari sumber yang halal. Ustaz, nasi uduk halal? Iya, nggak ada ulama mengatakan nasi uduk haram. Tapi duitnya itu yang untuk beli. Hasil nyolong di kantor umpamanya. Nyolong aja saya bilang. Terlalu indah korupsi itu. Nyolong. Utak-utik angka, utak-utik. Tahu utak-utik? 10 juta buatnya 10 M. 100 juta utak-utik. Habis itu setruk tangannya, nggak bisa bawa. Tanda tangan, Makanya ini ada zikir tangan ini. Jangan main-main ini tanda tangan. Allahu Akbar. Ini penghalang doa juga Pak. Berarti kebalikannya, kalau apa yang kita makan halal dari sumber halal, mudah menembus langit itu doa. Yang kedua, famasrabuhu haram, kata Rasul, di mana dia mau didengar jawab doanya oleh Allah? Yang diminum dari yang haram. Nauzubillah ya Allah.
Yang ketiga, wa malbasuhu haram, yang dipakai dari sumber yang haram dia beli duitnya. Itulah Pak penghalang-penghalang doa. Jelas Pak? Satu syarat ijabah doa, respon kewajiban panggilan Allah. Jalankan perintahnya, jauhkan larangan. Yang kedua, yakin kamu doa kita diijabah oleh Allah. Yang ketiga, jauhkan dari makanan, minuman dan pakaian yang bersumber dari yang haram. Insya Allah doa kita dikabul Allah Ta'ala. Amin. Bagian yang terakhir, waktu dan tempat-tempat diijabahnya doa. Waktu dan tempat-tempat diijabahkannya doa. Satu, wabil ashari hum yastaghfirun. Kayak tadi, menjelang subuh, waktu sahur. Al-ashar jamak dari sahur. Kalau sahur itu satu bang. Kalau ashar plural, 3 ke atas. Di waktu-waktu sahur mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Menjelang subuh, akhir daripada malam, sepertiga, setengah malam, panjatkan doa, qabul Pak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ujung ayat itu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka banyak orang yang secara finance, secara pekerjaan biasa saja, mungkin dia petani, tukang beca, pedagang biasa, tapi berkahnya itu Pak, anaknya dokter, anaknya ini, oh itulah harta yang halal itu. Banyak kisah-kisah itu, bisa sampai dokter, scholarship beasiswa ke luar negeri. Allah, itu Pak, itu berkahnya, itu dahsyatnya itu. Yang kedua, kenapa dia dekat kepada Allah tadi, dia doa di malam-malamnya. Wabil ashari, di waktu-waktu sahur mereka yastaghfirun, mohon ampun. Waktu sahur itu kan kita tadi udah azan subuh di sini atau sebelum azan? Namanya sahur. Pak, sebelum atau setelah sahur itu? Sebelum. Kalau setelah ya kita di luar Ramadan sini kayak sarapan habis pengajian, itu setelah. Itu makan sarapan nasi uduk namanya. Kalau sahur itu setelah azan. Makanya disebut oleh Allah sahur itu sebelum azan. Jelas? Yang kedua, waktu yang mustajab, diingat-ingat. Hina yanzilul ghaits. Ketika Allah turunkan rahmat dari langit, hujan. Hujan turun itu membawa berkah dan membuat doa kita diijabah. Doa depan rumah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan air hujan ini membawa manfaat berkah ya Allah. Doa hajat lagi tambahin, qabul. Jangan kemudian mencaci-caci hujan. Maitu saja, enggak boleh. Ketika Anda mencela hujan, berarti hakikatnya Anda mencela yang menurunkan hujan. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, waktu sujud. Waktu sujud, aqrabu ma yakunu bihil abdu ila rabbih fahuwa sajid. Seorang hamba itu dekat sekali dengan Allah pada posisi sujud. Doa perbanyak, terutama pas solat sunat Bu. Sebutkan nama anak kita dalam hati, suami kita, istri kita Pak, sebutkan. Ya Allah, anakku nanti ya Allah jadikan yang soleh-solehah ya Allah, hafiz Quran ya Allah, diterima di universitas ya Allah, masa depannya bahagia. Sebutkan. Berapa kali kita nyebut anak nama kita Pak, ini penting untuk orang tua. Sebutkan terus pada Allah, curhatkan terus, sebutin nama anak kita. Hajatnya apa ya Allah, jadikan dia dokter baik, dia pintar, dokter yang baik ya Allah, dokter kandungannya. Terus fokus gitu Pak. Ilmu ini dicatat. Ya, Bapak catat apa hajat-hajatnya tadi ketika sujud. Yang ketiga, ma bainal adzan wal iqamah. Kayak tadi, ada setengah menit, 30 detik, 50 detik antara azan dan iqamat, antara azan dan qomat. Doa kepada Allah. Yang selanjutnya, ma bainal khutbatain. Antara dua khutbah. Khutbah Jumat ada khutbah jedah yang kedua, duduk doa. Yang selanjutnya udah saya singgung tadi, asna as-safar. Asna as-safar, ketika lagi berpergian. Jelas? Yang selanjutnya
fi halatil marad, dalam keadaan kita posisi dicoba Allah sakit. Perbanyak juga doa, tadarruk kepada Allah. Ya, tengok cobaan Nabi siapa dulu? Nabi Ayub. Dicoba dahsyat, Pak. Menjauh keluarganya dan seterusnya. Wah, cobaannya dahsyat Nabi Ayub. Ya, yang paling dahsyat Nabi Muhammad SAW dari semua nabi. Kemudian Bapak Ibu, tempat yang mustajab tadi waktu. Ya. Waktu menjelang berbuka terakhir, menjelang berbuka Ramadan. Kalau orang tahu betapa dahsyatnya menjelang berbuka itu doa, dia nggak akan keluyuran anak-anak kita. Ngaburburit, macet ini semua ini. Bintaro macet, Beijing macet semua. Habis mau azan udah nggak ada orang udah. Ya. Udah berapa tadi? Ketiga sujud. Ayo, terus antara azan dan iqamat. Ketika turun hujan, antara dua khutbah, di penghujung-penghujung malam. Terus ketika berpergian, ketiga dalam menjelang berbuka. Satu lagi apa tadi? Dalam keadaan kita sakit, marad. Waktu sudah diantaranya. Sekarang tempat dikabulnya doa terkait dengan irisan waktu sudah saya terangkan. Sekarang terkait dengan tempat. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku ada taman-taman surga. Para ulama hadis ketika menjelaskan raudhah min riyadil jannah ada dua versi dicatat. Satu memang itu miniatur dari taman surga di Masjid Nabawi itu. Raudhahnya itu. Yang kedua sebagai kiasan. Dua-duanya logik. Maka orang yang berdoa di raudhah terkait dengan tempat yang mulia, kabul doanya. Maka kalau Bapak ke Madinah, sempatkanlah untuk berkunjung ke raudhah, salat dan berdoa. Amin. Bisa ke sana. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, wara maqam Ibrahim. Kalau tadi Madinah, sekarang ke Mekah. Sejajar di belakang makam Ibrahim, bangunan yang ditutup setelahnya Ka'bah itu sekitar 4 atau 5 meter dari Ka'bah, makam Ibrahim, bekas telapak pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabiullah Ismail. Karena Ka'bah di zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Ibrahim dulu awal-awal diameternya lebih gede. Bapak habis tawaf, solatlah sejajar di belakang makam Ibrahim, namanya solat sunnah tawaf. Berdoa, menangis, pandangi Ka'bah, mohon pada Allah, kabul doa Bapak. Kalau ini makam Ibrahim, itu Ka'bah, Bapak solatnya jangan langsung percis di belakangnya ini. Apalagi sekarang, jutaan, 5 jutaan udah. Bapak sejajar di belakangnya. Mungkin di belakang tembok masjid ini, mihrab ini. Yang penting lurus. Nggak bisa langsung sini nggak, Bapak kepijak-pijak. Dan banyak askar nggak boleh juga. Disediakan itu. Doa, pandangi Ka'bah, menangis, mohon ampun pada Allah. Semua hajat utarakan. Selanjutnya yang terkait dengan tempat lagi, baina hajaril aswad wa babil Ka'bah. Antara rukun hajar aswad dan pintu Ka'bah. Yang disebut dengan multazam. Bapak doa di situ. Makanya banyak orang yang bergelantungan memasrahkan dirinya berdoa, Pak. Itu bukan main-main itu, Pak. Dia merengek memohon kepada Allah itu, Pak. Itu di multazam itu rebutan juga orang. Sampai pegangan apa. Itu, Pak. Bagian dari tempat yang diijabah. Multazam namanya. Antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah di sini. Enggak harus persis di depan pintu Ka'bah, agak ke sampingnya dikit. Multazam. Jelas? Ini ilmu yang nanti mau ke sana haji atau mau umrah, ini ilmu yang belum, terutama yang belum, yang perdana. Satu lagi terkait dengan tempat bangunan separuh Ka'bah di luar. Hijr Ismail. Bapak masuk ke situ, sahkan sholat 2 rakaat. 10-15 tahun yang lalu mudah sekali masuk Hijr Ismail. Tidak ngantri, tidak susah. Gampang sekali.
Bapak setelah sholat 2 rakaat aja doa. Siapa sholat di Hijr Ismail, hakikatnya dia masuk seperti sholat dalam Ka'bah. Dan siapa berdoa di situ, mustajab kata Rasulullah SAW. Doanya dikabul Allah Ta'ala. Doa semua, yang baik doa. Mudahkan semua. Wah pokoknya husnulkan khotimah ya Allah. Berkahi umur saya. Wah pokoknya dimudahkan lagi orang yang belum kesini dari keluarga saya ya Allah. Panggil saya ya Allah. Udah doanya begitu, panggil lagi saya kesini. Oh Allah udah berkehendak, panggil apa aja ada rezekinya. Amin. Secara umum selanjutnya yang terkait dengan tempat Bapak berada di rumah Allah, di atas muka bumi ini, di karena sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masajiduha, masjid. Wasyarrul amakin, sejelek-jelek tempat di atas muka bumi, market, pasar. Karena kadang-kadang banyak orang yang ngibul-ngibul, maksudnya gitu. Tapi bukan berarti Bapak nggak harus jadi pedagang, jangan gitu loh maksudnya ya. Oh kalau begitu saya takut Ustaz, tempatnya jelek, saya ada toko saya tutup lah Ustaz, dibeli orang lain ya kan. Makanya nggak begitu maksudnya ya, memahaminya bukan begitu. Kalau di situ ada gis, tipu-tipu, harga dinaikkan, ini pembeli orang baru kan, wah haji mumpung, harga pasar. Maka Bapak ilmunya sekarang kalau beli offline, cek dulu harga on. Udah saya begitu. Berapa offline online? Saya udah tahu, nanti nawar udah bisa. Kalau enggak kena Pak, bahasa Jawa ini ditengkek kita sampai rumah. Ya Allah, ya orang itu. Ditengkek tenan wis ya, plek diketok. Maka cek dulu harga umpamanya apa? Seperempat mobil atau spion. KW berapa, orisinil berapa? Datang ke sini. Onderdil BSD atau Bintaro. Tawar. Gitu caranya sekarang. Ya, di taksir dengan ini online karena udah online semua sekarang. Kadang-kadang kalau online juga ada tipu-tipu juga, itulah jeleknya ini. Apalagi kalau Bapak bayar dulu, kadang-kadang barangnya seminggu 2 minggu nggak datang, adminnya di WA udah nggak ada nomor. Lebih baik Bapak COD. Itu tadi, datang barang bayar. Itu lebih aman itu. Itu berapa kali jamaah saya, bahkan ada itu yang di Bintaro kena awal-awal online dulu, jutaan dia kena. Pesen ini kursi untuk apa? Furniture apa? Kursi-kursi itu apa namanya? Perangkat furniture. Furniture. Kena saya saat kata dia, udah DP, habis itu nggak ada lagi. Ya, Jati dari Jepara kata, nggak ada, hilang. Teman juga beli baju juga udah ditransfer, hilang juga, nggak datang baju. Hati-hati juga. Itulah itu. Ketika berdagang model gitu-gitu itulah yang dibilang Nabi tadi seburuk-buruknya tadi itu. Jadi kalau dia jujur pedagang itu, makomnya tinggi nanti bersama para anbiya Pak. Itulah pedagang itu. At-tajirus saduq dalam hadis. Pedagang yang as-saduq. As-saduq itu apa Pak? Sighah mubalaghah. Redaksi banget bahasa Jawa nih. Ghafur yang maha pengampun. Saduq yang maha jujur. Jadi pedagangnya jujur, nggak ada aneh-aneh. Saduqun, faulun, ghafurun. Itu namanya redaksinya. Sighah mubalaghah. Ada faul, ada fa'il, rahim. Ada faul. Ya, banyak metode-metodenya itu. Jadi Bapak Ibu, ya, seluruh masjid di rumah Allah tempatnya juga mustajab untuk doa. Ya, yang terakhir benar ini Bang. 3. Tadi 3 golongan yang doanya didengar. Orang yang dizolimi, ayo Pak. Yang kedua orang yang lagi berpergian jauh. Orang yang ketiga orang yang lagi kayak kita berpuasa saum sampai berbuka. Penghalang doa. Hindarkan dari yang haram, jauhkan maksiat, dosa, ya. Berarti kebalikannya, kabulnya doa, respon panggilan Allah, kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya. Yakin kamu doamu diijabah. Makanan, minuman, pakaian dari sumber yang halal, ya. Sekarang udah saya penuhi semua itu Ustaz. Tapi enggak datang juga doa. Terakhir ini Pak, dicatat ini tentang doa ini Pak semua. Nabi mengatakan kepada kita,
3 jenis bentuk doa kita diijabah oleh Allah. Ingat-ingat, 3 bentuknya. 1, an yu'ta iyyahu fid dunya. Apa yang kita mohon Allah kehendaki diberikan di dunia. Cash and carry. Tentunya kata para ulama penjelasannya fil waqtil munasib, pada waktu yang pas, yang cocok. Allah lihat cocok diberikan. Makanya ada ungkapan para ulama, la tamal wala tayas, jangan anda bosan, bosan, jangan boring, antar fa'ayadaika ilallah, engkau angkatkan tanganmu berdoa kepada Allah, jangan pernah bosan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sayu'tika fi waqtil munasib, akan Allah berikan di waktu yang pas, yang cocok. 1 Pak, bentuk ijabahnya doa Bu, qabul di dunia. Tentu dengan waktu yang pas tadi Allah lihat. Yang kedua, dikabulnya doa, wa imma an yusrafu anhul masaib. Dicatat, diingat-ingat. Bentuk kabulnya doa Allah, bentuk Allah kasih itu doa kita diijabah dalam aspek, dalam bentuk bapak dihindarkan dari musibah. Allahu Akbar. Kecelakaan di tol beruntur, kecelakaan, eksiden, bapak semobil, bisa mengendalikan, selamat sekeluarga. Kabulnya doa. Kobongan, tahu kobongan? Apa kobongan? Kebakaran di pasar. Bapak punya toko di situ. Sedikit pun tidak tersentuh api toko bapak. Bentuk kabulnya doa. 29 tahun yang lalu saya pergi berangkat dari Siantar Medan ke satu kota kecil kabupaten di Kudus, di Jawa Tengah. Namanya Kudus, Al-Quds. Sesungguhnya Al-Quds itu namanya. Dibuat sekarang Kudus. Makanya ada masjid menara. Masjid menara itu namanya Masjid Al-Quds. Yarhamkallah. Singkat cerita saya ingin kasih tahu ini Pak, Bu, 29 tahun yang lalu berarti. 94 saya berangkat. Punya saya di pesantren beberapa kiai banyak mengajar ini, mengajar. Satu yang mengajar saya hadis. Namanya almarhum Kiai Haji Selamat Rafiq. Selain dia mengajar di pesantren mata pelajaran hadis Bulughul Maram, khatam itu kitab, alhamdulillah, dia berdagang di pasar. Di Kudus itu ada sentral pasar terbesar waktu itu namanya Kliwon, Pasar Kliwon. Kalau di Solo Pasar Klewer, pusatnya batik. Pak Kiai guru saya ini selain mengajar di pesantren, dia ada waktu dagang. Dahsyat. Apa yang didagang Ustaz? Barang-barang yang terbuat bahan bakunya dari bambu. Dari bambu Pak. Tampah, topi capil, bakul, takir. Tahu takir panjenengan? Takir besek untuk tempat orang ngasih nanti ada hajatan. Itu namanya takir. Bapak searching juga di Google, pening itu Google, nggak akan tahu dia. Takir terbuat dari bambu kotak, itu nanti untuk nasi. Kalau dia ada hajatan, hitan, mengawinkan, syukuran, itu orang yang pulang dikasih itu hadiah. Kalau sekarang beseknya semua dari plastik. Kalau dulu dari bambu. Tikar juga yang dinyam, kerai. Secara logika itu kalau kena api bahan dari bambu cepet entek, bener? Waktu itu kejadian kebakaran besar. Besok dia masuk kelas, Pak Kiai almarhum habis ngajar, dia cerita, alhamdulillah seliramu tak kandani anak-anakku sedajah kabeh. Saya kasih tahu anak-anak santri, tokonya Pak Kiai Selamat. Namanya juga Selamat dia. Tadi malam kobongan gede kata dia. Kebakaran besar. Tersentuh pun enggak Pak. Allah, itulah salah satu Allah kabulkan bentuk doanya seorang hamba. Saya ingat persis. Jadi pertanyaan saya, kalau kita berdoa kepada Allah, ada rugi atau enggak? Yang ada surplus, beruntung. Diberi di dunia, dihindarkan dari musibah mara bahaya. Yang ketiga Pak, catat, bentuk dikabulnya doa ternyata Allah ingin apa yang kita mohon diberikan di akhirat, menjadi tabungan. Bahasa hadisnya, wa imma
an yudakhkhira lahu fil akhirah, diberikan menjadi deposito tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu-waktu kita ini 10 hari terakhir, sebentar lagi Ramadan, tinggal 2 hari untuk memperbanyak munajat kepada Allah Ta'ala. Amin. Yang terakhir, ya, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasul. Dicatat, tadi Imam sudah melafadzkan itu. Apa yang saya harus ulang-ulang baca ya Rasul ketika masuk 10 hari terakhir? Faqala laha Rasulullah SAW, Nabi kemudian menjawab kepada Ibunda Aisyah, antakuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ditambahi karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo semuanya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini maknanya dahsyat. Ketika Ibunda Aisyah tanya, apa yang saya harus baca kalau 10? Ini perbanyak. Kalau sendirian anni, to me. Kalau anna, to all, untuk semuanya. Paham Pak? Beda anni dan anna. Kalau anni, setong orang, satu orang. Ya. Kalau anna, jamak, fululer, banyak. Jelas? Itulah. Banyak akeh. Beruh. Bahasa kudusnya beruh. Bahasa penturanya banyak. Bahasa Medannya bahat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau dia memimpin jamaah. Kalau Bapak doa sendirian, anni. Seperti Allahumma gfirli, sendirian. Kalau banyak, Allahumma gfir lana. Nah, gitu loh. Paham Pak? Ya Allah, innaka afun karim. Engkau zat yang maha pemaaf ya Allah. Zat yang maha mulia. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa, kau mencintai orang yang kau maafkan ya Allah. Kau mencintai sifat dari sifatmu ya Allah, pemaaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampuni dosaku ya. Itulah kata Rasul yang diperbanyak nanti menjelang 10 hari terakhir atau masuk 10 hari terakhir Ramadan. Udah suruk Bang ya? Udah. Satu lagi. Mu'ad bin Jabal, sahabat Ansor. Ini Bapak udah dapat ilmu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau anna. Ya. Dari Ibunda Aisyah. Mu'ad bin Jabal ini sahabat Ansor Madinah. Dinasihati oleh Rasul. Hadis sahih Pak. Sampai dipegang tangannya Mu'ad. Kalau Nabi memegang sahabat, tangannya itu menunjukkan keakraban, kedekatan, kecintaan. Apa kata Mu'ad? Kata Rasulullah kepada Mu'ad, inni la uhibbuka. Mu'ad, saya mencintaimu karena Allah. La tada'anna, jangan kau sekali-kali tinggalkan fi kulli duburi solah, setiap habis solat, antakul, engkau berdoa, ayo Allahumma a'inni, ayo ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Kata Rasul, Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Ya, jangan sekali-kali kau tinggalkan ini ucapan doa setiap habis solat. Solat sunnah, solat wajib, doa. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu saya, berikan saya kekuatan ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Ingat dengan lisan, ingat dengan hati, ingat dengan jawarih anggota tubuh. Wa syukrika, dan mensyukuri semua nikmat-nikmatmu ya Allah. Menjadi hamba yang syukur. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, agar kau berikan saya ya Allah untuk beribadah yang terbaik sebelum saya wafat di hadapanmu. Jelas Pak? Doa-doa tadi, minimal 2 doa itu Bapak nanti dan kita amalkan. Demikian Bang, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, kedahsyatan doa karena sudah masuk suruk. Kita buka sesi saya jawab atau langsung doa? Langsung doa ya.
Insyaallah sudah jelas betapa dahsyatnya doa. Kesimpulannya, tidak ada yang merugi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Madal deh. Alhamdulillah. Siapa nih? Tambah muda. Insyaallah.